berlaku di Singapura. Dan datangnya daripada Salbiah Mahmud yang berkongsi pengalaman. Kata Kak Salbiah Mahmud, peristiwa yang mengganggu beliau apabila pada waktu tengah malam. Dan Kak Salbiah menceritakan beliau penggemar rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih Kak Salbiah. Dan kakak sering kali dengar Misteri Jam 12 menggunakan home entertainment system yang ada dalam rumah. Maklumlah Kisi, suami dah beli mahal-mahal, bila lagi nak menggunakannya. Sebab kalau waktu-waktu biasa kakak sibuk dengan kerja rumah, hanya malam harilah bila semua dah nyenyak tidur, barulah ada peluang dan dapatlah dengar MJ12. Dan bila mendengar rancangan Kisi, kakak akan duduk di ruang tamu. Suami tidur dalam bilik, anak-anak pun dah tidur sebab kakak adalah suri rumah sepenuh masa. Jadi kata Kak Salbiah, dan kadang-kala kakak akan siaplah minuman, adalah mungkin biskut, kerupuk-kerupuk yang kakak goreng untuk dijadikan cemel-cemelan seketika kakak mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dan waktu itu Kisi, kebetulan hari Khamis malam Jumaat, Kisi ada ceritakan tentang gangguan di luar rumah, di koridor rumah. Kakak masih ingat sekitar pukul 1.20 pagi, kisah yang Kisi ceritakan. Kakak sedang seronok mendengar apabila Kisi menjawab panggilan. Kisi menaikkan background music. Seketika tidak ada suara Kisi ke udara. Mungkin Kisi sedang berbual dengan pendengar di ujung talian. Off air, kata Kak Salbiah. Dan waktu itulah Kisi, ketika Kisi sedang putarkan background music yang menyeramkan, kakak sedang duduk ni di ruang tamu, tiba-tiba kakak dengar, Assalamualaikum. Secara otomatik, kata Kak Salbiah, kakak pun menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian kakak terperanjat. Sebab sebelum itu, Kisi ada ceritakan kisah tentang pendengar waktu asar. Dengar orang beri salam bila dia jawab salam, tapi di luar tidak ada orang. Para pendengar Ria 897, kata Kak Salbiah, perkara yang sama berlaku setelah saya ceritakan kisah itu. 1.20 pagi, ada orang beri salam, Assalamualaikum. Kakak jawab Kisi, Waalaikumsalam. Kemudian kakak terperasan terus meremang bulu roma. Kisi, kakak perlahankan radio. Kakak pergi ke arah pintu. Baru nak tutup pintu, terperasan Kisi, rumah kakak bertentangan dengan lift. Betul-betul boleh menghadap lift. Pintu lift yang ada di hadapan rumah kakak ni terbuka. Dalam lift Kisi ada orang sedang berdiri. Wanita sedang berdiri melihat ke arah kakak. Kakak punyalah takut, tak tahulah jiran sebelah ke, jiran tingkat bawah ke, ataupun siapa yang kakak lihat. Tapi memang keadaannya memang menyeramkan, kata Kak Salbiah. Dengan segera kakak tutup pintu. Kemudian kakak ingat pesanan seorang pakcik yang mengajar kakak, kalau ada gangguan di luar rumah seolah-olah nak ikut, kakak letakkan tangan kakak, telapak tangan kanan di pintu rumah, kemudian membaca surah ... ini. Setelah itu dah tenangkan diri, kakak lepaskan tangan, matikan radio dan terus masuk ke dalam bilik. Saudara, kisah-kisah yang